Saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur dan bergembira hari ini diberi kesempatan untuk berdoa secara khusus bagi orang-orang sakit. Tadi komentator sudah menyampaikan kepada kita latar belakang sedikit mengenai perayaan ini dan tema dari perayaan hari ini. Paus Fransiskus mengajak kita semua untuk merenungkan, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Barangkali untuk saudara-saudari, Bapak Ibu yang karena umur yang sudah banyak, lalu mengalami keterbatasan fisik, tidak lagi bisa berjalan jauh, tidak bisa lagi duduk lama, pendengaran mulai terganggu, penglihatan juga mulai kurang, lalu bertanya dalam hati, bagaimana saya melakukan perintah Yesus ini? Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Apalagi kalau dalam keadaan sakit. Perintah Yesus ini bagaimana saya bisa laksanakan? Bermurah hati, seperti Allah murah hati katanya. Saudara-saudari sekalian, ajakan untuk bermurah hati seperti Bapa adalah murah hati bisa kita lakukan bagi saudara-saudari, bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang umurnya sudah banyak, lalu mengalami keterbatasan fisik. Kemurahan hati bisa dilakukan dengan nasihat dalam keadaan sakit, dalam keadaan menderita, dalam keadaan keterbatasan fisik. Bermurah hati bisa dilakukan dengan cara tidak kehilangan pengharapan. Meskipun sakit, meskipun tua, meskipun tidak bisa buat apa-apa lagi, nasihat untuk kita tetap bermurah hati adalah menjadi orang-orang yang tidak pernah kehilangan pengharapan. Bahwa Tuhan itu baik. Bahwa Tuhan itu memperhatikan. Bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan. Itu cara pertama yang bisa dilakukan untuk saudara-saudari yang sudah sakit atau umurnya sudah banyak. Hal yang kedua adalah kepada orang tua, kepada mereka yang terbatas karena kelemahan fisik, gereja memberi tugas yang luar biasa, tidak kalah mulianya kepada mereka yang masih sehat dan kuat, yaitu menjadi kelompok pendoa. Biar hanya tidur berbaring, biar hanya duduk diam, tidak bisa membantu apa-apa, tetapi gereja mengajak kita untuk menjadi kelompok pendoa. Pendoa untuk siapa? Pendoa untuk karya gereja. Untuk karya kerasulan gereja. Maka dengan cara itu, ibu bapak saudara-saudari, kita semua tetap bisa ambil bagian di dalam pelayanan gereja. Secara istimewa, ibu bapak saudara-saudari, kepada mereka yang masih kuat, masih sehat, masih bisa kemana-mana,
nasihat untuk menjadi murah hati memang menjadi sebuah pilihan yang harus dilakukan. Untuk menunjukkan kepada mereka yang sakit perhatian yang lebih konkret dan lebih nyata. Mengungkapkan bahwa kita memang menjadi orang-orang yang bermurah hati. Beberapa nasihat yang disebutkan oleh Paulus dalam pesannya kepada kita adalah memperlihatkan empati. Mengunjungi, menyapa, mendoakan, memberi bantuan, dan terutama adalah menunjukkan kepada saudara-saudari yang sakit, miskin, terlantar, menderita, kebaikan Allah yang diungkapkan melalui perhatian kita. Dan kita bersyukur hari ini bacaan Injil mengungkapkan bahwa kemurahan hati Bapa itu ada dalam diri Yesus Kristus. Yang dalam bacaan Injil hari ini dikatakan, Ia menyembuhkan orang bisu dan tuli. Kehadiran Yesus menjadi tanda kehadiran Bapa yang murah hati kepada manusia. Dan kehadiran Yesus yang menyembuhkan itu adalah kehadiran yang memperlihatkan kepada kita Allah yang mengasihi semua orang. Kalau Bapak Ibu mendengar dengan baik atau membaca dengan baik Injil Markus, memulai teksnya tadi menyebutkan beberapa tempat Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Menggambarkan betapa Yesus itu memberitakan dan memperlihatkan Allah yang murah hati kepada semua orang. Tidak hanya terbatas kepada kelompok bangsa Yahudi yang merasa sebagai pilihan Allah. Kehadiran Yesus adalah kehadiran untuk semua orang, baik yang sehat, yang sakit, yang menderita, yang terlantar, yang dianggap najis. Yesus hadir untuk memperlihatkan Allah yang murah hati. Maka dengan sabda Tuhan hari ini kepada kita saudara-saudari sekalian, kita yakin dan percaya Kristus yang kita imani, Kristus yang kita ikuti sebagai perwujudan Allah Bapa yang murah hati, mengajak kita semua untuk mau tidak mau ambil bagian di dalam karya pelayanan kepada orang-orang sakit. Bahkan Sri Paus mengajak kita sekalian, meskipun memang pesannya untuk mereka yang secara khusus merawat orang sakit, para medis, dokter, perawat, bidan, siapapun, mengajak mereka untuk mengatakan atau mengimani bahwa tubuh sakit yang ia rawat, orang sakit yang ia pegang, yang ia sentuh, itu adalah tubuh Kristus yang menderita. Maka itu mari melayani, mari menemani, mari merawat orang-orang sakit itu seperti melayani Kristus sendiri. Saya kira ini menjadi sebuah inspirasi bagi kita untuk bersama-sama memberi perhatian istimewa bagi saudara-saudari kita yang sakit. Tetapi juga dengan hari orang sakit sedunia ini, gereja memberi peneguhan kepada mereka yang secara khusus melayani orang sakit untuk senantiasa yakin dan percaya, meneguhkan mereka sebagai tanda kehadiran Allah yang murah hati.
Kita bersyukur dan bergembira bahwa melalui pelayanan kita di paroki ini, ada upaya-upaya untuk memperhatikan mereka yang sakit. Mereka yang umurnya sudah banyak, lansia. Kita bersyukur dan bergembira bahwa umat satu sama lain, juga melalui orang-orang tertentu, kita ingin mencoba memberi perhatian secara istimewa. Dulu sebelum pandemi ada namanya misa lansia setiap bulan. Tetapi karena pandemi kita membatasi itu. Tetapi perhatian untuk orang tua yang sakit, yang lansia, yang membutuhkan perhatian secara khusus, kita bersyukur bahwa di paroki ini, di tengah-tengah umat bertumbuh semangat untuk saling memperhatikan, saling menolong, saling memberi, saling membantu. Dan itulah yang boleh meneguhkan dan menguatkan kita untuk tetap setia sebagai murid-murid Tuhan. Entah kita sakit, entah kita sehat, entah umur kita belum banyak, maupun umur yang sudah banyak, mari bersama-sama untuk tetap setia hadir sebagai pengikut-pengikut Yesus. Dan dengan cara itulah kita ingin menegaskan dan meneguhkan apa yang diserukan oleh orang banyak dalam bacaan Injil hari ini. Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara. Semoga demikian.